Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gali Iza Saputra dengan NIM A15 2022 02400. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi bab 7 dengan judul Motivasi dan Kepemimpinan. Materi ini akan membahas bagaimana peran motivasi dan kepemimpinan sangat penting dalam membentuk kinerja serta suasana kerja yang positif, baik dalam organisasi maupun kehidupan sehari-hari. Semoga melalui pemaparan ini, kita bisa saling berdiskusi dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri selaku dosen pengampu mata kuliah ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Baik, untuk yang pertama yaitu motivasi. Motivasi merupakan proses pengembangan dan mengarahkan perilaku individu atau kelompok agar menghasilkan output yang diharapkan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau perusahaan. Motivasi pada intinya yaitu kemauan untuk berbuat sesuatu. Motivasi seseorang tergantung kekuatan motifnya. Dan lalu untuk yang selanjutnya, yaitu penjelasan singkat teori leadership. Materi ini membahas bagaimana kepemimpinan dan motivasi saling berkaitan dan dalam mendorong perilaku individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin bukan hanya bertugas memimpin, tetapi juga memotivasi orang di sekitarnya. Teori motivasi yang dibahas mencangkup hierarki kebutuhan Maslow, dari kebutuhan fisiologis hingga aktualisasi diri, lalu teori McClelland, yaitu kebutuhan berprestasi, afiliasi, dan kekuasaan, lalu teori Herzberg, faktor motivasi dan higienis, lalu yang selanjutnya adalah model ekspektasi Fromm dan Porter-Lawler, yaitu motivasi muncul karena harapan individu terhadap hasil kerjanya. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh teori, yaitu teori Higgins teori dan dual faktor teori. Teori motivasi Higgins. Frederick Herzberg mengembangkan dua faktor. Kedua faktor tersebut disebut ketidakpuasan dan kepuasan. Hasil penelitian Herzberg menyangkut teorinya ada dua kesimpulan. Yang pertama, ada seperangkat kondisi ekstrinsik dalam konteks pekerjaan yang menghasilkan ketidakpuasan di antara pegawai jika kondisi ini tidak terpenuhi. Jika kondisi ini terpenuhi, hasilnya tidak perlu memotivasi pegawai. Kondisi inilah yang disebut ketidakpuasan atau faktor Higgins karena dibutuhkan paling tidak mempertahankan tingkat no dissatisfaction meliputi gaji, keamanan kerja, kondisi kerja, status prosedur perusahaan, kualitas supervise teknis. Kedua, seperangkat kondisi intrinsik si pekerja, jika ada akan membangun tingkat motivasi yang kuat, yang hasilnya adalah kinerja pekerjaan yang baik. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka pekerjaan tidak terbukti memberikan tingkat kepuasan yang tinggi. Faktor ini disebut kepuasan atau motivator yang meliputi achievement, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, dan kemungkinan tumbuh. Herzberg menyatakan bahwa ada faktor-faktor tertentu di tempat kerja yang menyebabkan kepuasan kerja, sementara seperangkat faktor terpisah menyebabkan ketidakpuasan. Kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja tindakan independen satu sama lain. Teori dua faktor membedakan antara motivator, misalnya menantang kerja, pengakuan prestasi seseorang, tanggung jawab, kesempatan untuk melakukan sesuatu yang berarti, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, rasa penting untuk sebuah organisasi, yang memberikan kepuasan positif yang timbul dari kondisi intrinsik pekerjaan itu sendiri seperti pengakuan, prestasi, atau pertumbuhan pribadi. Lalu ada faktor Higgins, misal status, keamanan kerja, gaji, tunjangan, kondisi kerja, gaji yang baik, membayar asuransi liburan, yang tidak memberikan kepuasan positif atau menimbulkan motivasi yang lebih tinggi meskipun hasil ketidakpuasan dari ketidakhadiran mereka.
Istilah higini digunakan dalam arti bahwa ini adalah faktor pemeliharaan. Ini adalah ekstrinsik untuk pekerjaan itu sendiri dan mencakup aspek-aspek seperti kebijakan perusahaan, praktik pengawasan, atau upah gaji. Herzberg sering menyebut faktor higienis sebagai KITA, faktor yang merupakan akronim untuk kick in the ass, atau yang dimana disebut menendang pantat, proses pemberian insentif atau ancaman hukuman untuk membuat seseorang melakukan sesuatu. Lalu yang selanjutnya, apakah materi tersebut sangat relevan dengan dunia kerja saat ini? Jawabannya yaitu materi motivasi dan kepemimpinan sangat relevan dengan dunia kerja saat ini karena mampu membantu pemimpin dalam mengelola tim secara efektif. Di era modern, pemimpin dituntut untuk tidak hanya memberi instruksi, tetapi juga memahami kebutuhan dan motivasi individu dalam timnya. Hal ini penting untuk menjaga semangat kerja, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Selain itu, motivasi yang tepat dapat membantu karyawan lebih loyal dan berkontribusi maksimal terhadap organisasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang motivasi dan kepemimpinan menjadi keterampilan penting bagi setiap pemimpin di dunia kerja saat ini. Lalu yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama, meningkatkan produktivitas tim. Yaitu teori ini membantu pemimpin memahami bagaimana memotivasi anggota tim sehingga mereka bekerja lebih optimal untuk mencapai target organisasi. Lalu yang kedua, menciptakan suasana kerja yang positif dan kolaboratif. Dengan memahami kebutuhan individu, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, menghargai kontribusi anggota tim, dan mendorong kerjasama yang baik. Lalu yang ketiga, memberikan pemahaman mendalam tentang kebutuhan manusia. Teori ini membantu pemimpin memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan motivasinya harus sesuai agar hasilnya maksimal. Itu untuk kelebihan. Untuk kekurangan, yang pertama yaitu hanya efektif jika diimplementasikan secara nyata. Jika teori ini tidak hanya dipahami secara konsep tanpa ada penerapan dalam keseharian kerja, maka motivasi tim tidak akan tumbuh secara alami. Lalu yang kedua, perbedaan kebutuhan dan motivasi setiap orang. Setiap individu memiliki latar belakang dan kepribadian yang berbeda, sehingga pendekatan motivasi yang sama belum tentu efektif untuk semua orang. Lalu yang ketiga, yaitu kegagalan pemimpin yang tidak peka. Jika pemimpin tidak peka terhadap kondisi psikologis tim atau hanya berfokus pada target, tanpa memperhatikan kesejahteraan anggota tim, maka motivasi kerja akan menurun. Yang selanjutnya, bagaimana teori ini diterapkan oleh mahasiswa atau pemimpin muda? Mahasiswa atau pemimpin muda dapat menerapkan teori motivasi dan kepemimpinan ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan organisasi kampus atau komunitas. Mereka bisa mulai dengan memahami kebutuhan dan keinginan rekan-rekannya, lalu menciptakan suasana kerja yang nyaman dan mendukung. Sebagai pemimpin muda, mereka juga harus mampu memberikan motivasi secara verbal maupun melalui tindakan nyata, seperti memberikan apresiasi, membagi tugas sesuai kemampuan tim, dan menjadi contoh dalam kedisiplinan serta etika kerja. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan tim dan meningkatkan semangat kerja bersama. Selain itu, mahasiswa bisa menerapkan teori ini dalam kegiatan belajar kelompok, kepanitiaan acara kampus, atau program sosial. Mereka dapat memotivasi teman-temannya untuk tetap semangat dalam menghadapi tantangan dengan cara membangun komunikasi terbuka yang mendukung. Seorang pemimpin muda juga perlu menunjukkan empati dan memahami bahwa setiap orang memiliki peran dan kontribusi yang berharga. Dengan menerapkan teori ini, mahasiswa atau pemimpin muda tidak hanya belajar menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga menjadi pribadi yang mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Lalu yang selanjutnya, contoh studi kasus.
Di sini saya mengambil contoh studi kasus yang sangat relevan, yaitu saat seorang mahasiswa menjadi ketua panitia dalam acara seminar kewirausahaan di kampus. Acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang bagaimana membangun bisnis di era digital. Dalam proses persiapannya, tim panitia mulai kehilangan semangat karena banyaknya tugas kuliah yang harus diselesaikan bersama dengan persiapan acara. Sebagai ketua, mahasiswa tersebut menerapkan teori motivasi dengan cara memahami kesulitan timnya, membagi tugas sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing anggota, serta memberikan semangat melalui kata-kata motivasi dan apresiasi atas hasil kerja yang telah dicapai. Selain itu, ketua panitia juga menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan dan mengadakan sesi ice breaking sebelum rapat serta memberikan penghargaan kecil seperti snack atau ucapan terima kasih setelah kegiatan selesai. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa kepemimpinan yang disertai dengan motivasi yang tepat mampu mengatasi tantangan dalam organisasi dan mencapai tujuan bersama. Lalu yang selanjutnya, nilai apa yang kamu pelajari dari materi ini? Untuk nilai, secara saya pribadi, saya belajar pentingnya memahami orang lain, tidak hanya menjadi pemimpin, tapi tidak hanya menjadi pemimpin yang suka memotivasi. Kepemimpinan yang baik adalah yang mampu menggerakkan hati dan pikiran orang lain untuk bersama-sama mencapai tujuan, bukan sekedar hanya memberi perintah. Yang terakhir, gaya kepemimpinan apa yang ingin kamu kembangkan? Untuk gaya kepemimpinan yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin mengembangkan gaya kepemimpinan transformasional, yaitu memimpin dengan memberi inspirasi, membangun visi bersama, dan mendorong orang-orang di sekitar saya untuk berkembang lebih baik. Gaya ini cocok diterapkan di lingkungan kerja kreatif dan kolaboratif. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.